Halo teman-teman pembelajar semua, selamat datang kembali di channel Belajar. Di sini kita bakal bedah bareng berbagai topik penting, tapi dengan cara yang asyik dan pastinya gampang dicerna. Nah hari ini kita akan ngebongkar sesuatu yang kita hadapi tiap hari, tapi sering banget salah kaprah, yaitu komunikasi. Coba deh inget-inget, pernah nggak sih kamu ikutan rapat yang rasanya gitu-gitu aja? Buang-buang waktu? Atau mungkin dapat email dari atasan yang bahasanya tuh ribet banget sampai bikin pusing sendiri? Pasti pernah kan? Ternyata nih, itu bukan berarti kita nggak jago komunikasi loh. Tapi bisa jadi kita lagi terjebak dalam sebuah glitch komunikasi yang nggak kita sadari. Kunci buat ngelepasin diri dari glitch itu ada di pemahaman kita soal dua level komunikasi yang sering banget kita campur aduk. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah tuntas keduanya. Jadi siap-siap ya, karena setelah ini cara kamu ngelihat rapat dan email kantor bakal beda banget. Oh ya, sebelum kita mulai, buat kalian yang suka konten kayak gini, jangan lupa ya buat klik like, share, komen, dan yang paling penting, subscribe channel Belajar. Oke, yuk kita mulai. Oke, pertama kita zoom in dulu ke level yang paling dekat sama kita. Arena kelompok. Coba bayangin tim proyek kamu, geng mabar kamu, atau panitia acara di kampus. Disinilah tempat sinergi bisa lahir. Tapi di sini juga banyak banget jebakan-jebakan tak terduga yang siap menerkam. Gampangnya gini, komunikasi kelompok itu ya pas 3 orang atau lebih ngumpul buat satu tujuan yang sama. Entah itu ngerjain tugas bareng, menangin turnamen game, atau bahkan sesimpel nentuin mau makan siang di mana. Pokoknya interaksinya itu langsung, personal, dan suasananya dinamis banget. Nah, disinilah keajaiban bisa terjadi. Tujuannya adalah menciptakan apa yang kita sebut sinergi positif. Itu loh kondisi di mana satu kepala ditambah satu kepala, hasilnya bukan 2, tapi bisa 3, 4, atau bahkan 10. Saat ide-ide saling nyambung dan keahlian saling melengkapi, wah, produktivitas tim bisa meledak. Tapi tunggu dulu. Di setiap arena pasti ada monsternya. Dan dalam komunikasi kelompok, monster terbesarnya itu bernama groupthink. Ini bahaya banget. Ini adalah kondisi di mana keinginan buat akur dan sepakat jadi jauh lebih penting daripada nyari solusi yang benar-benar paling bagus. Pernah nggak sih lihat di rapat semua orang cuma manggut-manggut setuju sama ide bos, padahal idenya tuh ya gitu deh, kurang oke. Nah, itulah groupthink lagi beraksi. Menurut psikolog Irving Janis, ini adalah kondisi di mana keinginan untuk akur berhasil mengalahkan keinginan untuk akurat. Suara-suara kritis sengaja dibungkam cuma demi menjaga keharmonisan yang palsu. Prosesnya ini bahaya dan seringkali nggak kita sadari. Awalnya, tim ngerasa solid banget. Wah, kita hebat, kita nggak terkalahkan. Terus, mulai deh muncul tekanan halus. Udah deh, jangan jadi orang yang beda sendiri dong, nggak enak. Akhirnya, ide-ide kritis atau masukan dari luar perlahan-lahan disingkirkan. Hasilnya, keputusan yang kedengarannya bagus pas di ruang rapat, tapi ternyata irasional dan ngaco pas diterapin di dunia nyata. Oke, sekarang kita zoom out. Kalau tadi komunikasi kelompok itu ibarat bengkel kecil yang lincah, nah, komunikasi organisasi itu ibarat pabrik otomotif raksasa yang super kompleks. Ini adalah dunia yang isinya aturan, hierarki, dan aliran informasi yang masif. Beda banget kan? Jadi kalau di kelompok kecil kita bisa langsung ngobrol face to face, di sini semuanya ada jalurnya, ada prosedurnya. Ini tuh tentang gimana pesan-pesan resmi mengalir di sebuah perusahaan besar, instansi pemerintah, atau di kampus. Ada struktur, ada hierarki, dan ya seringkali ada birokrasi. Coba deh bayangin ini sebagai sistem sarafnya perusahaan. Ada pesan vertikal dari atas ke bawah, contohnya instruksi dari CEO. Terus ada juga dari bawah ke atas, kayak feedback dari karyawan. Dan yang gak kalah penting, ada komunikasi horizontal antar departemen. Kalau aja salah satu jalur ini macet, wah, seluruh mesin organisasi bisa lumpuh total. Jadi, buat apa sih sistem yang rumit ini? Pertama, fungsinya sebagai sang reporter. Tugasnya simpel, memastikan semua orang di organisasi dapat info yang sama dan akurat, mulai dari jadwal libur sampai target perusahaan kuartal depan. Tanpa ini, semua orang bakal kerja dalam gelap, kan? Kedua, sebagai sang pembuat aturan. Nah, ini adalah fungsi yang ngatur soal SOP, kebijakan perusahaan, dan semua pedoman kerja. Tujuannya apa? Ya biar semua orang main dengan aturan yang sama, biar tertib dan teratur. Selanjutnya, ada sang influencer. Ini bukan lagi soal perintah, tapi soal persuasi. Pemimpin yang hebat itu nggak cuma nyuruh, kerjakan ini, tapi mereka bisa meyakinkan dan menginspirasi timnya buat bergerak bareng menuju satu visi. Ini pendekatan yang jauh lebih manusiawi.
Dan yang terakhir, tapi krusial banget, adalah sang pembangun tim. Ini adalah fungsi yang paling penting buat ngebangun budaya perusahaan. Lewat acara outing bareng, email ucapan ulang tahun dari CEO, atau bahkan grup chat santai, fungsi ini nyatuin semua bagian mesin tadi biar ngerasa jadi satu keluarga besar. Oke, kita udah lihat kedua dunia ini secara terpisah kan? Sekarang, biar makin jelas bedanya, yuk kita adu mereka secara langsung. Jadi, poin utamanya di sini nih. Komunikasi kelompok itu kayak perahu cepat, lincah, personal, fleksibel, dan fokusnya ke tujuan jangka pendek. Sementara itu, komunikasi organisasi itu kayak kapal induk, super besar, punya aturan yang ketat, dan geraknya itu menuju tujuan jangka panjang yang strategis. Dua-duanya sama-sama penting, tapi cara mainnya benar-benar beda. Tapi mau kamu lagi di atas perahu cepat atau kapal induk, yang namanya glitch komunikasi itu bisa terjadi kapan aja. Dan kalau udah terjadi, akibatnya bisa fatal loh. Yuk, kita lihat beberapa bug yang paling sering muncul. Biasanya, ada 3 biang kerok utamanya. Pertama, semantik. Ini tuh pas anak Gen Z di tim kamu bilang, spill di tika, dan manajernya bingung nyari tehnya di mana. Kedua, psikologis. Ini pas kamu dapat kritik membangun dari atasan, tapi kamu malah nganggap itu sebagai serangan pribadi, baper gitu. Dan yang paling klasik, teknis. Pas koneksi internet kamu tiba-tiba mati tepat di saat giliran kamu presentasi di Zoom. Nah, mana nih yang paling sering kamu alamin? Mungkin kedengarannya sepele ya hambatan-hambatan tadi, tapi jangan salah, dampaknya itu luar biasa. Sebuah riset dari McKinsey nunjukin kalau perusahaan yang komunikasi internalnya lancar jaya, itu bisa ningkatin produktivitas sampai 25%. Wow, jadi ini bukan lagi soal enak diajak ngobrol doang, ini soal duit, efisiensi, dan hasil yang nyata. Oke, kita udah bahas banyak banget hal. Sekarang pertanyaannya adalah, gimana caranya kita bisa mengubah semua pengetahuan ini jadi semacam kekuatan super yang bisa kamu pakai dalam karir dan kehidupan sehari-hari? Intinya, kamu cuma perlu ingat 2 kata kunci ini. Di level kelompok, tugas utama kamu adalah membangun sinergi. Jadi, dengerin orang lain, berkolaborasi, dan jangan pernah takut buat beda pendapat. Nah, di level organisasi, tugas kamu adalah menavigasi sistem. Pahami alur informasinya, cari tahu siapa pengambil keputusannya, dan gimana cara nyampein pesan yang paling efektif. Kalau kamu bisa kuasai keduanya, karir kamu bakal melesat. Jadi, kuncinya adalah tahu di arena mana kamu sedang bermain dan mainkan perannya dengan benar. Nah, sekarang aku jadi penasaran, glitch komunikasi mana sih yang paling sering kamu alami di tempat kerja atau di kampusmu? Coba ceritain di kolom komentar ya, kita diskusi bareng. Seperti biasa, semua sumber yang aku pakai ada di deskripsi. Terima kasih sudah belajar bareng kami, sampai ketemu di video belajar selanjutnya.